Halo Komvelas, kembali lagi di K-Info by Komakom TV. K-Info? KKK. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial menurut saya karena sekarang kita kedatangan Komakom 1 dan Komakom 5. Asik. Ketua Komakom disambut Aapoy dan Kak Neno sebagai Halo bendahara. semuanya. Oke, gimana kesibukan akhir-akhir ini? Lagi repot apa? Repot apa ya, Nen? Repot ini enggak sih, Poy? Nyelesain semester akhir. Betul, karena aku kan belum KKN. Oh Jadi iya, bulan belum ya? depan aku KKN dulu. Terus kalau teman-teman Komakom 21 yang lain ada yang magang juga gitu. Ada yang magangnya di luar kota, di dalam Jogja gitu. Banyak lah teman-teman yang lain. Oh gitu. Kalau Kak Neno gimana? Kalau kemarin tuh ya abis selesaiin tugas akhir sih. Cuman udah selesai jadi udah lega banget sekarang. Kayak gitu. Ah gitu. Kalau kesibukan di BPH-nya sendiri ini gimana nih? Ini kan ketua dan ada bendahara satu lagi. Kalau sekarang sih untuk bendahara sendiri ya sibuknya lagi ngurusin keuangan terkait mataf ya. Itu karena kan bentar lagi mau mataf. Oh iya, mataf. Iya, betul. mau mataf. Kalau Apoy sendiri? Aku Kok ketawa? yang pasti aku mantau terkait dengan geraknya Mataf ini tidak melanggar ADART ataupun GBHO yang ada di Komakom. Oke. Oke, kalau gitu terus bingung aku nih. Nanya apa? Aku grogi serius. Kita mau santai aja ya, Poy ya? Santai ya. Iya. Oke, kalau gitu di sekarang kan udah menuju ke semester berapa tadi? Dari 7. 6 ke 7. 6 ke 7 ya. Kalau misalnya kayak buat tugas-tugas kuliahnya gitu masih ada ngerjain nggak? Apoy Apa dulu. nih? Semester 7 nih? Semester 6? Semester 6 ke 7 sekarang gitu loh. Oh, semester 6 kita masih ada tugas-tugas sudah pasti karena PR itu karena memang aku jurusannya public relation. Jadi kemarin tuh banyak banget praktikum. Contohnya kalau teman-teman tahu itu ada Karsa Cipta tuh. Oh itu ya. eventnya dari teman-teman public PR. relation gitu. Betul. Jadi ya setelah itu udah sih nggak ada lagi tugas-tugas. Berarti itu kemarin itu tugas semester 6 terakhir ya, tugas akhir. Betul. Oh gitu, oke. Karsa Cipta tuh yang di kemarin di Zona mana? Lembah Oyo. Lembah Oyo. Lembah Oyo. Itu kenapa akhirnya pilih di Lembah Oyo ya? Kalau untuk terkait pemilihan tempat itu, jujur kita nggak tahu sebenarnya karena memang itu haknya dari dosen yang memilih tempatnya gitu. Kita di situ hanya membuat proposal, yang mana proposal itu proposal kegiatan dan kita itu hanya observasi ke sana sehingga data-datanya itu dijadikan kegiatan-kegiatan yang memang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh keseluruhan mahasiswa PR 21. Oh gitu. Oke. Oke, kalau Kak Neno sendiri gimana nih? Kalau aku kan kebetulan ngambilnya kan konsentrasi advertising ya. Jadi kemarin itu emang lagi sibuk produksi iklan TV sama iklan radio. Nah, di mana itu tuh ada iklan layanan masyarakat dan juga komersil. Yang itu tuh ada kita ngebuat iklan, terus abis itu barusan banget kemarin itu di screeningin dan dipresentasiin juga. Terus alhamdulillahnya udah selesai. Jadi sekarang tuh sibuknya cuman ini nunggu ini apa sih namanya judul skripsi kita di ACC atau enggak. Oh, Doain gitu. ya teman-teman ya, semoga aku dan Apoy dan teman-teman 21 lainnya yang udah ngajuin judul skripsi semoga bisa di ACC. Amin ya Allah. Oke. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Enggak usah kepanjangan ya. Oh, enggak ya? Dalam hati aja, dalam hati. Oke. Kalau gitu, tapi itu di ACC-nya itu beda konsentrasi gitu tetap bareng atau gimana? Bareng, Jadwalnya? katanya tuh informasinya tuh bakal diumumin lewat Instagram. Jadi kayak keterima atau enggaknya kita itu dilihat oleh seluruh penjuru di dunia ini. Oh, di Instagram. Iya enggak sih, Poy? Katanya kayak gitu. Tapi yo Iya. nggak tahu ya. Agak gimana banget ya dia. Ya, seluruh penjuru Ketar-ketir dunia juga tuh ya? bisa lihat Retno Adim Pramesti ACC. Apoy. Siapa namamu? Kalau judulnya boleh spill gak sih? Judulnya? Janganlah. Enggak usah ya? Nggak usah lah. Kenapa tuh? Karena emang privasi atau agak malu? Enggak, lebih ke lupa aja sih Lupa ya? sebenarnya, lupa. Oke, ini kita tarik ke belakang banget. Oke. Kenapa waktu itu
AA Poy dan Kak Neno ini milih buat masuk ilmu komunikasi? Oke. Neno dulu silakan. Sebenarnya aku itu dari jurusannya IPA ya waktu SMA. Cuman kayak aku ngerasa di IPA tuh aku nggak ada bidang yang bisa aku masukin gitu loh. Terus kayak aku lebih tertarik sama ilmu komunikasi aja. Kenapa nggak biologi gitu? Jawabannya sangat, waduh, biologi tuh kayak kenal ya kalau yang kayak gitu ya. kenal ya, kayak gitu ya. hostnya kali ya. Soalnya kalau ilkom tuh kayak relate aja gitu loh sama kita. Terus kan kayak era digital tuh makin meningkat terus ya, dan Betul. kita nggak bisa diem aja gitu. Jadi seru aja kayaknya kalau misalkan kita tuh terjun di dunia ilmu komunikasi, karena set bisa di mana-mana gitu. kerjanya. gitu. Ya. Kalau apa ya? AA Poy gimana? Kalau aku sebenarnya jujur atas rekomendasi dari, kalau kalian tahu ya, teman-teman juga mungkin tahu, di sekolah-sekolah SMA tuh ada biasanya tuh guru BK. Iya kan? Guru BK itu kan biasanya nerima mahasiswa untuk konsul, apalagi Ya. siswa-siswa yang memang udah kelas 12. Itu kan konsul. Nah, itu tuh di akhir-akhir aku bersekolah tuh aku datang ke guru BK-nya. Pak, saya bingung, gue bilang mau kuliah kemana gitu. Tapi saya tertarik ke biologi juga gitu. Oh, kamu IPA juga emang? Aku IPA juga. Oh iya IPA. Boarding dia nih. Iya betul, nginep aku, kepotong COVID waktu itu cuma 1,5 tahun nginepnya. Nah akhirnya gurunya itu, guru BK-nya itu bilang, BK. udah kamu ngambil ilmu komunikasi aja katanya Oh gitu. gitu. Seperti itu, akhirnya ya udah tanpa berpikir panjang, UM ya nih, gue bilang. Wis, gila. Kayaknya biar kita bareng aja nggak sih Poy sebenarnya Poy? Iya memang sih mungkin Takdir ya. Iya. Betul. Disatukan takdir. oleh takdir nih berarti nih. Takut juga sih akhirnya. Tapi itu udah tahu belum kalau misalnya di awal itu kan dari IPA terus akhirnya ke beda-beda konsentrasi. Nah, konsentrasi itu kan ada 3 itu kan ya? Iya. Adver, BC dan PR. PR. Terus itu udah tahu belum pas SMA tuh bakal masuk di antara 3 itu, atau kepikirannya itu waktu pas justru udah masuk kuliah? Kalau aku sebenarnya karena pengen, awalnya tuh kenapa Ilkom UMY, karena pengen PR-nya. Oh gitu. Nah, sebelum UM-nya juga aku daftar kan di salah satu universitas yang memang punya jurusannya sendiri. Jurusannya itu namanya Humas. Nah, aku tuh pengen masuk situ. Akhirnya yang nggak masuk ke situ, takdirnya di UM-nya ya udah di CC itu ya. Kalau di Mataf tuh kan ada CC, ada menjelaskan tentang 3 peminatan gitu ya, BC, Adver, Public Relation gitu. Ya udah akhirnya PR lah dari awal gitu. Oke. Seperti itu. Maka kalau Kak Neno gimana? Kalau aku jujur aku pas awal itu taunya Ilkom ya udah Ilkom aja gitu loh. Terus akhirnya ternyata setelah dikasih tahu, setelah nyari tahu juga, oh ternyata di Ilkom UM itu ada 3 konsentrasi lagi nih. Nah bahkan aku awalnya tuh nggak pengen masuk advertising. Aku tuh awalnya tuh kayak BC karena kayak seru aja gitu syuting bla 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 bla. Tapi ternyata setelah dilihat kayaknya batin, fisik dan lain-lain tuh kayak nggak kuat gitu loh, karena aku kan jompo ya. Aku ngeliat anak BC tuh kayak nggak tidur kayak gitu, sedangkan aku maunya tidur terus gitu. Terus akhirnya kayak advertising aja ya. Terus akhirnya advertising Jadi gitu. akhirnya di Adver gitu sampai sekarang. Iya. Terus aman tuh di Adver. Enggak yang keteteran karena tugas. Tadi kan BC kan takut kalau syutingan terus katanya nanti pengen tidur. Sebenarnya Adver juga tidur terus Sama. sih. Kemarin aja waktu pas abis syutingan kayak tepar gitu loh rasanya, padahal sebenarnya nggak sebanding sama teman-teman BC yang syutingannya terus-terusan gitu loh. Gitu. Oke, terus kok tawa? Ketawa mulu orangnya. Kenapa kayak lagi happy banget gitu hari ini? Lucu aja. Oke, terus pas udah masuk Ilkom nih, diterima jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Kenapa sampai akhirnya masuk ke Apa tuh? Komakom? Ini ya. Yoi. Tunjukin dulu kamera. Yang ini ya guys. yang Ini tengah, oh tengah. iya. Jadikan apa namanya? Thumbnail. Thumbnail. Oke. Oke, thumbnail. Thumbnail. Kita jadiin Ini harus kita kuku ngomong ini. jempol. Thumbnail gitu sambil ngomong. Thumbnail. Udah cukup. Kayak admin squishy gitu loh. Biasanya suka ngomong thumbnail kayak gitu. Aku agak malu. Oke, kenapa akhirnya bisa sampai kayak kepikiran buat daftar Komakom gitu loh? Karena yang duluan daftar Neno, nah mungkin Modus. Enggak sih. Jawab jujur, Poy. iya, yuk jujur. Ntar aku bohong. Enggak dong. Gimana? Kalau aku sebenarnya kayak seru aja gitu loh. Soalnya tuh
warna korsanya tuh lucu terus kayak awalnya dari Korsa iya, berarti. Oke. kayak ih lucu banget warnanya biru telur asin gitu kan. Terus habis itu enggak ya? Telur asin warnanya gini ya? Telur Enggak ya? bebek. Oh, telur bebek. Nggak tahu deh, pokoknya biru ini ya. Itulah. Terus Terus akhirnya kayak ya udah tawa Ini ini kita mau bahas apa sebenarnya? Kita bahas telur asin nih. akhirnya nyari tahu, terus akhirnya kayak oh oke deh daftar aja gitu karena seru kegiatannya kan, apalagi aku tuh tertariknya karena ngurusin Mataf Prodi awalnya aku karena itu. ngurusin Akhirnya- Mataf Prodi. Iya. Oh, karena tuh jadi tahu kalau panitia. Komakom itu ngurusin Mataf Prodi. Oh, oke. Terus kayak ih seru banget yang ngurusin Mataf kayak gitu. Terus akhirnya gabung tuh. Ternyata prokernya nggak cuma Mataf, banyak kayak gitu. Kalau apa sendiri? Kalau apa ya gimana? Ya kalau aku dari awal apa ya? Yang pertama karena korsanya warna Sama aja dong. Sama aja dong kayak dia. Gak kreatif banget. BPH nih gimana BPH nih? Ya kalau aku kenapa sampai pada ini daftar Komakom itu kan aku salah satu orang yang daftarnya itu akhir-akhir. Nah, Ih, sama. Daftar barengan ya Iya. kita. Ya gitu. Ya akhir-akhir gitu. Itu juga sebenarnya alasan karena daftar sebenarnya bukan karena Mataf aku tuh. oke. Aku pengen masuk organisasi yang memang banyak event-eventnya gitu. Apalagi waktu adalah waktu itu ada temanku yang datang ke mubesnya Komakom. Ada kan di mubes itu menjabarkan segala apapun event-event ataupun kegiatan yang ada di Komakom gitu. Nah temanku itu menceritakan ke aku, Komakom ini punya proker ini, punya event ini. Dan waktu itu juga di mubesnya diwacanakan ada Communication Award. Iya kan? Iya. Communication Award dilaksanakan kembali setelah lama vakum. Karena Covid itu ya? Betul. Nah, aku tuh penasaran nih sama si Communication Award atau CA ini. Penasaran banget gitu. Ya sampai akhirnya karena sampai akhirnya aku tertarik buat daftar, plus juga di situ aku waktu itu satu kosan sama kakak tingkatku yang Komakom juga kebetulan, ada Mas Jimin namanya. Oh iya, Mas Jimmy. Nah, dari situ dia ngasih ya Komakom itu seperti apa dijelaskan. Belum lagi di Mataf kita ada CC-nya kelas Komakom gitu ya, dijelaskan lagi gitu. Sampai akhirnya ya udahlah aku siap menjadi Komakom gitu. Is. Kayak gitu. Komakom berapa? Ya itu. Tapi itu waktu pas lagi mubes itu berarti temennya bener-bener informatif sekali ya? Ya mungkin karena yang pertama karena waktu itu sama temanku juga baru kenal, terus juga ya banyak ngobrol dong gitu kalau baru ya. kenal. Banyak ngobrol, terus aku tanya lah, kau kemarin acara apa? Aku bilang, dia bilang ada Mubes Komakom katanya. Oh gitu. Acara apa tuh? Bilang, Mubesnya itu seperti apa? Aku bilang. Ya dijelaskan lah bentuk pertanggungjawaban di akhir keperiodean, kepengurusan gitu ya. Oke. Dengan sekian banyak kegiatan prokernya disebutin tuh, walaupun mungkin disebutinnya nggak semua gitu. Iya. Ya proker-proker yang mungkin dia pas lagi merhatiin aja mungkin ya. Terus disampaikan lah ke aku gitu. Makin penasaran lah. Tapi jujur aku juga pernah datang tau ke Mubes Komakom. Terus kayak aku nggak nyangka gitu loh, aku bisa ngerasain Mubes Komakom juga, ngerti nggak sih? Oh iya, oke Kayak, benar-benar. Oh aku jadi anggota Komakom nih gitu. Terus ya ngerasain juga apa yang pernah aku rasain waktu jadi peserta Mubes waktu itu. Waktu duduknya masih di Iya, ujung banget gitu iya kan? di ujung banget. Terus kayak Tiba-tiba di samping. ini sebenarnya apa sih, karena aku nggak pernah ikut Betul. organisasi apa ya waktu itu. Terus kayak sebenarnya organisasi itu ngapain sih? Terus setelah masuk Komakom, wow mengejutkan ya. Dan Iya. apa? lanjut. Dan tadi Neno bilang kan dia seneng sama warna korsanya gitu. Sekarang yang ngurusin korsa Komakom. Apaan sih? Asik. Iya kan? Bendahara yang ngurusin ya? Betul. Tapi emang editannya bagus ya dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini Jadi Kak Neno. Ini aku agak aneh banget ngomongnya Kak Neno ya. Jadi buat informasi ke teman-teman, kalau misalnya Kak Neno ini sebenarnya temanku dari waktu kecil dan dia ini anti banget yang namanya organisasi waktu pas SMA. Nah, kenapa sampai akhirnya pada saat ini Anda tiba-tiba menjadi bendahara 1 Komakom? Sebenarnya karena dijebak aja Oh, sih. dijebak. Iya, sama yang ini di sebelah saya ini ya. Oh, teman-teman gitu. ya. Iya. Jadi tuh kayak Nen, kan manggilnya Neno ya, Nen gitu kan. Bisa ketemu nggak ya mau bahas
acara CA katanya waktu itu. Nah kebetulan waktu itu kemarin aku kan yang jadi koordinator divisi acara, jadi kayak oh boleh gitu kan, oke ketemu ya nanti di ada salah satu tempat makan. Oke lah aku datang nih. Nah saat itu tuh ada Kukuh, ada Lucy juga, tapi mereka tuh kayak ketawa-ketawa gitu loh. Cuma aku nggak mikir gimana karena mereka juga salah satu koordinator dari CA. Oh gitu. Terus kayak kenapa gitu kok ketawa, terus kayak nggak apa-apa katanya, kita nungguin kamu aja katanya kayak Berarti gitu. itu Kak Kuku sama Kak Lucy tadi udah tahu ya berarti? Udah tahu, cuman kayak belaga nggak tahu aja. Terus habis itu kayak ya udah gitu, aku tungguin nih. Terus aku tanyain ke Apoy, sebenarnya kita mau ngomong apa sih Poy? Apa yang mau kamu ungkapkan ke aku gitu kan? Terus kayak basa-basi tuh, bener-bener basa-basi. Kayak basa-basi tuh kayak apa sih, kita udah pernah bahas ini gitu loh. Terus akhirnya tak jeder. Mau nggak jadi BPH aku? Terus aku kayak gitu kan, apa gitu, bendahara. Terus kayak partnernya siapa? Ya kamu maunya siapa? Kata kayak gitu. Terus aku kan sempet menolak ya. Terus aku itu bilang ini tuh bukan tawaran. Oh gitu. Ini permintaan dan perintah, kata kayak gitu kayak. Informasi. Wow, informasi. Ini bukan tawaran, ini Itu informasi. cara membujuk yang baik ya teman-teman kayak gitu. Jadi jangan menawarkan, tapi apa tuh? Informasi, berikan informasi kayak gitu berarti ya. Iya. Betul. Siap-siap ya yang jadi BPH tahun depan, nggak tahu siapa tahu ketuanya juga kayak apa yang ngeselin. Aduh, karena memang proses pembentukan struktural ya, yang bilang struktural di ya, BPH ataupun Kasekbid itu bukan cuma aku sebenarnya yang memang mengatur, tapi dibantu juga sama dibantu sama orang-orang yang memang paham terkait dengan tugas dari wakil itu seperti apa, sekre itu seperti apa, bendahara seperti apa, humas seperti apa, berikut juga mungkin Kasekbid gitu. Dan di situ banyak banget insight-insight yang memang ku dapatkan, ternyata oh wakil tuh gini, oh ternyata orangnya yang cocoknya ini gitu. Walaupun ya setiap keputusan terkait pemilihan orang itu tetap ada di aku sebenarnya. Ya itulah sampai pada akhirnya kenapa Neno coba aja gitu, kalau tidak Neno siapa lagi. Widih, awas baper loh. Gak usah. Malu. Oh nggak boleh ya. Malu. Oke, terus gimana setelah awalnya kan kayak gitu kan? Awalnya kan kayak terpaksa gitu, kerasa kayak dijebak. Iya. Dan sekarang ini udah pengen selesai kan? Udah pengen kelar nih, udah periode yang ketiga dan iya, gimana? Iri ya. Gimana Jangan rasanya? gitu ya. Rasanya kayak yang gak nyangka aja sih, kayak waktu kemarin kan dijebak Apoy, terus akhirnya kayak aduh gimana ya. Kacau Aku kan, nih orangnya, by the way kacau aku partnernya kan sama Yasmin ya. Kita kayak bener-bener dari nol gak tau apa-apa, tapi akhirnya juga kan dibantu sama bendahara yang sebelumnya, dibantu sama Apoy juga terkait administrasi itu kayak gimana sih, bla 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 bla, koordinasi sama prodi, sama BSO. Tapi akhirnya kayak ya udah pelan-pelan akhirnya bisa, meskipun kadang ya susah ya ternyata. Susah banget, tapi bisa. Sejauh ini aman. Kalau ini gimana? Apa sejauh ini aman? Aman dong. Aman. Apa yang pernah nangis nggak sih? Enggak. Oh nggak pernah nangis. Paling tegar gitu loh. Oh, tegar. Oke, terus kalau misalnya untuk live after live apa ya? Life after Before break up. enggak dong. dong. Live streaming nih. Live language. Live after and before masuk komakom kayak gimana? Kayak kesibukan yang awalnya itu pas masih di maba-maba kan. Ya yang ya gitu-gitulah, tiba-tiba masuk komakom dan sekarang jadi BPH gitu. Itu kayak gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya maksudnya kesibukannya Please, gitu loh. please. Kesibukannya sebelum masuk komakom tentu slow banget ya. Karena waktu itu pas kita masuk itu masih semi online offline gitu. Masih Covid masih ada lah gitu. Semi online offline. Akhirnya ya kebanyakannya online dan slow banget tuh. Iya kan, sampai di awal semester yang namanya maba kan pasti masih pengen main-mainnya tuh, main ke sana ke sini gitu. Sampai akhirnya masuk komakom. Di komakom juga kan sebenarnya di ADRT-nya setelah 3 periode ini, ADRT poin yang setiap minggunya harus ada rapat koordinasi gitu kan. Itu kan artinya setiap minggu tuh ada pertemuan kita keseluruhan komakom, terus juga belum rapat kecil-kecilnya, rapat divisinya, rapat bidangnya. Terus juga di awal periode apalagi aku udah masuk inti CA. Oh iya. Awal Bendahara ya. Oh iya Betul, bendahara. bendahara.
masuk inti CA, wah apalagi tuh di situ gitu yang Rapat inti CA juga kan betul, berarti. masnya paham kan Mas? Iya, paham banget Iya nih kan? masalah kayak gitu-gitu nih. Iya, Kenapa ya? inti CA kan dari awal banget udah ngebut banget tuh gitu. Artinya berarti di awal periode itu udah digas, di pertengahan juga, di akhir periode juga dapat posisi yang cukup strategis di Mataf. Masuk tahun kedua kabit, tahun ketiga atas kehendak teman-teman gitu ya. Ya Bahasanya dipercaya tinggi untuk banget ini. dia ya. Ya enak lah, misalnya di Komakom juga sering ketemu tiap hari sama orang-orangnya. Segi kekeluarganya dapat, segi profesionalnya juga dapat gitu. Itu sih. Oke. Oh, tanyain dong. Oh iya, kalau Kak Neno kayak gimana sih Kak life after and before Komakom? Kan seperti yang udah dibilang tadi ya, aku nggak pernah ikut organisasi. Terus akhirnya kayak aku masuk nih. Sebelumnya juga aku sebelum daftar Komakom tuh aku daftar Ikom Radio juga. Jadi kayak sebenarnya agak ini ya, kayak bingung juga mau masuk Komakom nggak ya gitu. Cuman akhirnya masuk. Kemudian di awal-awal tuh kayak sempet kaget ya, karena dua organisasi di waktu yang bersamaan. Terus kayak ya udah gitu kan, daripada ngerasa kesepian, kayak maksudnya gimana ya, kalau misalkan awal-awal kan butuh teman banyak ya. Nah dicarinya tuh aku lewat organisasi selain dari Extrovert teman-teman banget anaknya kelas. berarti ya? Enggak juga sih sebenarnya, pas SMA tuh nggak kayak gini gitu. Tapi ya dituntut untuk seperti ini ya. Terus akhirnya setelah ikut Komakom dan organisasi yang satunya lagi tuh kayak ngerasa diri sendiri tuh kayak lebih ke upgrade, lebih juga produktif. Karena sebelum ikut organisasi tuh ya udah cuma kuliah, pulang, tidur, makan, kuliah lagi apa segala macam kayak gitu kan. Terus setelah ikut tuh kayak ketemu sama teman-teman, rapat, main bareng. Kayak Ngapoy bilang juga, rapatnya kan kebagi-bagi banyak tuh ya. Jadi waktunya juga sama teman-teman terus, meskipun ya brainstorming dikit, ketawa-ketawa lagi. Cuman kayak kerasa gitu loh ketika Komakom lagi libur, kayak kita ngerasa memang free, cuman gini-gini aja gitu loh. Tapi pas udah ketemu event lagi itu kayak wow, capek lagi gitu loh. Cuman seru aja. Iya, benar-benar. Asik sih Komakom. Asik cuma digeleng-geleng. Ya Allah. Sorry ya Mas. Emang sering kayak gini ya dia ya? Sorry ya Mas. Kayak gitu. Memang ini lagi pusing ngatur SPJ soalnya udah akhir SPJ. periode. Akhir periodenya agak di gimana banget gitu ya? Akhir periode, sombong banget. Akhir periode ya Asfa kita. Oke, terus ini aku masih penasaran kan, tadi kan kalau Kak Neno kan masuk Ikom ya? Ada Ikom, selain Komakom. Kalau kalau apa ya gimana? Nggak ada. Organisasi lain Nggak ada. Berarti Komakom. emang Komakom. Komakom. Jiwa dia tuh kalau dibelah juga isinya Komakom. Betul. Widih. Serius. Di bajuku aja nih logo Komakom. Ya aku juga ada. Aku juga ada. Enggak ada. Kalau di aku. bajuku Indonesia. Kalau aku Nggak nemu. Miki. Imiki. iya, pengen ngomong ini tadi sebenarnya. Tapi bingung. Oke, terus lika-likunya di semester ini gimana perjalanan dari awal sampai sekarang gitu loh. Terus cara mengimbanginya kayak gimana sampai akhirnya jadi Komakom di gimana ya? Jadi Komakom 3 periode ini. iya. Oke. Dan cara ngimbangin lika-liku semesternya gitu loh. Kesulitan semesternya kayak gimana? Kesulitannya. Ya yang pasti adalah pasti banget ada beberapa kegiatan yang memang tabrakan, misal sama Kerkom gitu. Wah. Misal sama tugas gitu. Tapi selama aku di Komakom misal kita lagi rapat bidang gitu ya, rapat kecil bidang. Aku pas jadi kabit juga aku pernah bilang sih, bentar ya aku izin dulu buat ngerjain tugas nih, karena memang deadline mungkin keadaannya pada saat itu ya. Yang ngerjain juga gitu. Nah, mungkin tips-tipsnya adalah ketika memang teman-teman masuk ke dalam organisasi yang memang saling mengerti satu sama lain gitu. Tugas-tugas kuliah ataupun kepentingan-kepentingan di perkuliahan itu Dibagi-bagi? Enggak ya. masih tetap bisa dikejar kok. Dan kalau aku sering banget aku masuk ke kelompok-kelompok yang memang mengerti dan juga tidak ditabrak-tabrakan dengan jadwalku di Komakom. Aku misal di semester
semester inilah gitu ya. Kemarin kan banyak praktikum, banyak kerkom. Ketika ada rapat, aku selalu bilang sih ke kerkomku, nggak bisa hari ini, gue bilang karena aku ada rapat, dan ternyata teman-temanku, oh ya udah nggak apa-apa besok aja ya berarti kita. Oke, gue bilang. Itu sih. Jadi pertemanan di dalam organisasi ya perlu dijaga baik, pertemanan di luar organisasi pun tetap harus dijaga dengan baik agar kepentingan kuliah dan juga kepentingan organisasinya tidak ada yang tertinggal. Oke, jadi udah seimbang kayak gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya tugas-tugas ada nggak kayak tugas sampai benar-benar keteteran banget gitu loh? Ini tugas kayak susah banget. Ini PR berarti ya? Kayak dari PR ini kayak tugasnya susah banget gitu sampai akhirnya agak cukup mengganggu jalannya Komakom gitu. Sorry, bukan jalannya apa di Komakom kayak gitu. Apa ya? Mata kuliah MPK mungkin ya. MPK itu cukup karena memang pada saat itu kan MPK itu ada di angkatan semester berapa ya? Semester 3 ya? Semester 3 dan 4. Semester 3 kuanti, semester 4-nya kuali ya. Nah, itu cukup keteteran banget, apalagi waktu itu kan ada bahasa yang bilang oh ini tuh sebenarnya bekal untuk skripsi nanti gitu ya. Terus juga lain hal sebagainya. Artinya berarti kan perlu serius banget tuh di situ karena memang bahasanya udah skripsi nih jauh banget gitu. Perlu dipersiapkan. Nah, makanya pada saat itu gimana pun caranya si MPK ini tetap berjalan, organisasinya juga tetap berjalan gitu. Ya itu sih aku banyak hoki dan banyak untungnya gitu karena teman-temanku di organisasi dan di luar juga baik-baik gitu. Gitu sih. Kalau Kak Neno kayak gimana tuh? Kalau aku sendiri tuh emang adver itu banyaknya kelompokan ya. Mungkin Aso juga tahu karena Aso juga ngambil advertising. Oh, masnya adver. Adver saya Mas. Oh. Iya. Kan depannya A juga tuh. Asfa adver. Asfa adver. Oke. Retno harusnya ngambil apa ya? Relation dong. Enggak dong. Oke. Susahnya tuh menurut aku pembagian tugas itu ketika lagi kerkom. Karena kan kita juga harus tetap kontribusi, tapi kadang tuh tabrakan juga sama jadwal rapat. Bahkan aku kadang suka izin, apa izinnya lagi ada kerkom dulu kayak gitu. Soalnya tuh kadang suka nggak enak gitu loh kalau misalkan kerkom tapi kita nggak datang. Soalnya kayak meskipun kadang misalkan kita di sana juga ya kontribusinya sedikit, cuman setidaknya tuh kayak ya udah kita ada mukanya gitu ya? Loh, kayak gitu. Oh, kamu nggak pernah kontribusi di kerja iya, apoy. Tulis darah pun aku lakukan, enggak dong. Oke. Ya intinya tuh kayak ya kadang tuh emang tabrakan, cuman ya udah dibagi-bagi aja, seenggaknya ada setor mukanya kayak gitu. Seenggaknya enggak 0-0 banget lah gitu. Oke. Sih agak susah di situ. Oke, terus apa ya, aku pengen ini deh, pengen nanya nih, kepo nih. Kalau misalnya lagi rapat gitu terus tiba-tiba ada yang izin Apoy, aku mau izin kerja kelompok dulu, aku mau ada perlu ini dulu, itu bakal kayak gimana dari sudut pandang ketua gitu loh. Oh, buat bekal. Enggak, ini nanya. Ngeri ya. Kacau. Kalau dari aku karena apa ya? Prinsipku adalah organisasi itu tidak punya hak untuk melarang anggotanya tidak mengikuti perkuliahan ataupun tidak mengikuti kepentingan dari perkuliahan, entah kerkom, entah tugas, entah apapun itu gitu. Makanya aku di masa kepemimpinanku, mungkin masa juga kepemimpinan pemimpin sebelum-sebelumnya ya yang ada di Komakom, mungkin kalau untuk perkuliahan tetap didukung kok gitu. Artinya memang tidak dibatasi untuk itu gitu. Tapi mungkin catatannya adalah gini. Kita bisa mengizinkan seseorang ini untuk misal kerkom, untuk nugas, untuk apa gitu. Tapi please deh gitu. Tapi ya pakai bahasa Inggris aja selanjutnya enggak apa-apa kok. Enggak, usah Indonesia aja. Oh, Indonesia aja. Takut nanti translate-nya susah. Oke. Tapi ya yang paling penting adalah gini gitu. Rapat Komakom ini biasanya sudah tertulis. Sudah tertulis setiap minggu itu hari apa, jamnya mungkin fleksibel ya. Hari apa, terus juga pembahasannya apa aja tuh di situ. Biasanya kan pembahasannya adalah progres dari divisi gitu. Nah, rapat yang memang setiap minggu dan memang sudah ditetapkan harinya itu diusahakan untuk tidak ada kerkom di hari itu gitu. Oke. Kan misal gini, kita tergabung di salah satu
kelompok kerkom gitu ya. Itu kan biasanya pastilah ada satu atau dua orang yang nanya, kita mau kerkom kapan nih? Iya kan? Jangan hari Kamis deh, aku ada rapat. Gitu. Dan aku rasa teman-teman komunikasi paham kok terkait dengan itu semua gitu. Karena yang aku tahu juga teman-teman komunikasi kan ada yang aktif di Komakom juga, ada yang aktif di BEM juga gitu ya, ada yang aktif di organisasi luar juga mungkin gitu. Makanya mungkin saranku adalah Komakom ataupun organisasi tidak akan melarang anggotanya untuk berkuliah ataupun mementingkan kepentingan kuliah. Tapi ketika memang ada kepentingan organisasi yang memang sudah tertulis, jangan sampai kepentingan itu ditabrakan dengan kepentingan yang lainnya. Berarti itu tergantung gimana caranya mengatur waktu gitu kan ya? Betul. Nah makanya gini, kalau kita gitu ya? Sering lihat ada kamu masuk organisasi biar apa? Manajemen waktu gitu, multitasking gitu ya. Nah sebenarnya manajemen waktu itu mungkin bisa aja disampaikan secara materi oleh pemateri yang profesional gitu. Tapi secara tidak sadar kita itu mempelajari mempelajari manajemen waktu itu dari situ. Manajemen waktu ke organisasi, manajemen waktu ke tugas itu gitu. Nah disitulah peran penting dari manajemen waktu gitu, agar kedua belah kepentingan bisa terpenuhi. Oke, terus ini aku pengen tanya, ini masih seputar Komakom ya. Sebenarnya proker Komakom itu tuh ada apa aja sih ya? Siapa nih? Dua-duanya boleh, silakan. Gameshoot mau. Oke. Sebenarnya kalau kita kan ada bidang ya. Kalau untuk bidangnya sendiri itu ada advertising, broadcasting, public relation, pers mahasiswa, ada juga entrepreneurship dan dikontrol oleh badan pengurus harian. Nah, dari tiap-tiap bidangnya sendiri itu tuh punya proker dan tupoksinya masing-masing. Tapi sebenarnya kita juga punya program kerja besar 3, itu ada Konver, ada juga Communication Awards, dan juga ada Mataf Ilmu Komunikasi. Nah itu, kalau Konver sendiri itu lebih ke kita mengapresiasi karya-karya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY yang dimana itu tuh jadi tugas yang outputnya tuh entah itu berupa video, apalagi ya, fotografi, terus habis itu juga suaranya kayak gitu, kayak suaranya. Proposal gitu-gitu kan. Terus nanti kita apresiasi, dipamerkan juga. Itu biasanya tuh kayak 3 hari, dan biasanya tuh ada minat bakatnya gitu, ada entah itu futsal, entah itu Mobile Legend kayak gitu, tergantung dari kebutuhan tiap tahunnya. Kemudian kalau untuk Communication Award sendiri tuh kita program kerja yang paling besar ya sebenarnya, karena tuh rancahnya tuh udah ke internasional. Sebenarnya ada beberapa kompetisi ya, ada yang tarafnya nasional dan juga internasional. Cuman kalau untuk yang nasional itu ada IC, terus ada PR Nation, terus juga ada FFG, kemudian yang internasionalnya itu ada Fosfest dan juga Print Air kayak gitu. Terus untuk kegiatan di CA itu ada apa aja, Apoy? Mungkin Apoy lebih bisa menjelaskan secara rinci. Kegiatan di CA, iya. CA nih. Kalau untuk Communication Award atau CA sebenarnya, aduh kenapa tuh Boy? Jangan nakal ya. Nah kalau untuk CA itu kan sebenarnya adalah sosial campaign berbasis kompetisi gitu. Artinya berarti memang dari awal kita tuh mengangkat salah satu isu yang memang sedang berkembang di masyarakat gitu ya. Sedang dengan kompetisi kita yang memang 2 internasional, berarti si temanya juga tetap harus punya data-data di negara-negara tetangga gitu, bahwa terkait dengan tema tersebut apakah relate enggak atau seperti apa gitu. Sampai pada akhirnya si tema yang diangkat di tahun ini adalah, ataupun tahun sebelumnya juga internasional, tahun ini dan juga tahun sebelumnya adalah tema-tema yang memang relate dengan negara-negara tetangga, bukan hanya di Indonesia gitu. Nah, sampai pada akhirnya si CA ini internasional gitu ya. Sebenarnya ini terjadi di periode sebelumnya, di masa kepemimpinannya Bang Juan, dan CA-nya juga masa kepemimpinannya Faris Hidayat waktu itu. Nah, sampai akhirnya CA internasional dengan 2 kompetisi, Print Ed dan juga Fosfest. Tahun ini juga kita internasional dengan 2 kompetisi pula sama Print Ed dan juga Fosfest gitu. Tapi
yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya kompetisinya, bukan hanya pesertanya, tapi elemen-elemen lain yang ada di dalam CA-nya itu sendiri gitu. Bisa mungkin ku kasih contoh di periode ini kita kerjasama dengan 2 media internasional. Itu ada ataupun bukan media lah ya, aku sebut apa ya, organisasi luar. Itu ada PPI Uni Emirat Arab dan PPI apa ya, Pertin kalau nggak salah. Ya, 2 PPI itu. Nah, itu kan elemen yang memang bisa dikatakan internasional gitu. Nah, makanya untuk CA-CA selanjutnya, si elemen-elemen terkait dengan internasional yang memang tahun ini belum tercapai, bisa diusahakan untuk mencapai situ. Nah, kalau dilihat dari juga segi peserta memang lumayan cukup banyak ya. Sekarang juga alhamdulillah juga meningkat gitu untuk pesertanya di Communication Award 2024 ini gitu. Mungkin tahun depan kompetisinya internasional semua guys. Amin. Amin loh ya. Tapi pusing loh ya. Yang pusing kan dari kita juga yang pusing nih. Oke, ini dari CA kita beralih ke ini deh. Aku pengen tanya. Kan Komakom kan itu adalah jembatan antara mahasiswa dan prodi ya. Oke. Nah, itu gimana sebenarnya cara untuk menuju ke prodinya gitu loh. Kayak gimana cara kita tuh mengadukannya tuh gimana gitu. Apakah ke Komakomnya itu secara langsung ngomong ke orangnya, ke teman kita yang Komakom, atau mungkin ada sebuah forum kayak gitu? Oh, dari mahasiswa ke Komakom terus dari Komakom ke prodi gitu. Nah, kalau di Komakom periode ini ataupun periode-periode sebelumnya kita tuh selalu punya program kerja yang memang selalu ada, itu namanya ada public hearing. Public hearing itu adalah mengundang teman-teman mahasiswa dari semua angkatan plus juga semua konsentrasi untuk datang ke public hearing tersebut. Nah, public hearing tersebut adalah nantinya entah mungkin ada keluhan, ada aspirasi, ada apapun itu yang memang nantinya disampaikan ke humas internalnya Komakom. Ada namanya Ilham Nur namanya. Ilham Nur. Dipanggilnya Aam. Dipanggilnya Aam. Tadi malam itu yang habis kemarin nonton konser ya? Iya. Bernadia. Foto sama Bernadia dia. Foto dia, ngasih hadiah lah gitu. di Keren story. banget di storyin di Oke. omongin. Pengen aku. Gak usah. Gak usah ya? Gak usah. Oke, Nah. gak masalah. Tapi nyanyi lagu apa tadi malam tuh? Nyanyi lagu Sunset di Tanah Anarki kan? Oh bukan ya, beda lagu ya? Beda penyanyi ya? Oke, lanjut tadi gimana? Nah, ada humas internal Humas gitu internal. dari teman-teman mahasiswa yang memang tergabung di public hearing ataupun yang datang di public hearing, disampaikan keluhannya ke humas internal. Nah, humas internal itu nantinya ketika memang ada keluhan terhadap Komakom, itu bisa dijawab secara langsung oleh humas internalnya. Dan ketika memang yang sifatnya ke prodi adalah humas internal kumpulkan semua di public hearing tersebut sampai akhirnya disampaikan ke pihak prodi ilmu komunikasi gitu. Nah, sebenarnya setiap keluhan ataupun aspirasi itu tidak harus menunggu public hearing sebenarnya. Karena kan public hearing itu misal periode ini kita 3 kali gitu. 2 kali udah terlaksana dan tinggal 1 kali lagi gitu. Dalam waktu ya beberapa minggu ke depan lah kita adain lagi public hearing. Nah, sebenarnya aspirasi ataupun keluhan itu nggak perlu menunggu public hearing. Tapi teman-teman komunikasi itu bisa kalau teman-teman lewat di Sekre Komakom itu ada Scan barcode. Ya, scan barcode Oh, itu ada iya. banner di jendelanya. Itu juga sengaja kita Taruh di situ. kita taruh di situ karena memang di Sekre itu dulu tuh biasanya ada kotak aspirasi. Kotak aspirasi itu nggak pernah ada yang ngisi. Sampai akhirnya kita pikir, wah sepertinya kita harus bikin salah satu hal yang memang bisa dan juga mudah untuk teman-teman menyampaikan aspirasinya gitu. Makanya kita cetaklah itu, di scan barcode kan lebih sederhana sebenarnya. Di Instagram juga yang memang periode-periode sebelumnya teman-teman, terima kasih teman-teman pers mahasiswa ya. Mas ya. Iya, saya pers. Mas. Oke. Nah, itu juga di postingan IG Komakom juga sebenarnya kalau kita berkaca pada periode-periode sebelumnya, postingan terkait dengan kotak aspirasi itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya stop di link tree-nya Komakom gitu. Nah, sampai pada akhirnya waktu itu aku request langsung ya ke Kasekbidnya, aku minta tolong ini di-up, aku bilang, karena ini butuh banget di awal periode. Nah, di-up lah terkait dengan kotak aspirasi tersebut. Nah, sehingga cara penyampaian dari mahasiswa ke Komakom itu tidak perlu menunggu public hearing. Tapi bisa misal nggak ketemu sama anak Komakom misalnya,
bisa itu lewat kotak aspirasi yang ada di Instagram atau bisa juga lewat kotak aspirasi yang ada di Sekre-nya Sekre. Komakom. Tinggal scan, gampang banget itu. Scan di situ, nanti juga datanya masuk ke humas internal lagi-lagi. Humas internal ya kirim ke prodi juga memberikan jawaban. Nanti dari jawaban itu dari humas internal ya diberikan ke mahasiswanya gitu. Oh gitu. Oke. Ada lagi nih, satu lagi nih. Buat satu lagi. masih mau lama ya? Iya Nah, ini dong. buat Komakom doang Oke, nih. siap. Masih diputar Komakom Oke. lagi. Satu lagi nih. Ini menurut dari sudut pandang BPH dari bendahara dulu. Gimana tanggapannya buat Komakom periode ini? Komakom periode ini, menurut aku di Komakom periode ini tuh banyak banget bedanya ya, karena kan kita juga kalau kita ulik lagi Komfer juga konsepnya beda, kemudian ya. juga kita di Communication Awards juga ya pastinya kalau di CA itu kita selalu upgrade ya, maksudnya kayak Betul. dari tahun ke tahun, entah itu terkait konsep, tema, venue-nya bahkan. Terus juga nanti kita akan melakukan mataf. Ini tapi kalau mataf ini masih ongoing ya. Kita nggak tahu gebrakan selanjutnya dari Komakom itu apa ya. Jadi kayak tungguin aja. Itu sih menurut aku Komakom harus selalu naik pesat. Maksudnya kayak selalu upgrade diri lah kayak gitu. Oke. Kalau buat Apoy sendiri kayak gimana tuh? Oke. Kalau aku untuk Komakom periode 2023-2024 ya. Tahun ini aku alhamdulillah goalsku di Komakom ataupun menjadi ketua gitu ya. Alhamdulillah tercapai semua gitu. Itu alhamdulillah gitu. Itu semua dibantu oleh anggota-anggotaku yang lain pastinya gitu. Karena tentunya pasti setiap ketua itu punya grand design-nya gitu. Grand design bahwa ya misal aku grand design Komakom mau dibentuk seperti apa pada tahun ini, goalsnya apa, ininya apa dan lain sebagainya. Pokoknya ada salah satu grand design-ku itu yang mengatakan di situ aku pengen Komakom banyak bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal. Entah mungkin perusahaan, entah mungkin agensi, entah mungkin media ataupun entah apapun itu gitu. Dan alhamdulillahnya di bidang-bidang yang ada di Komakom sebenarnya hampir semuanya bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal sebenarnya yang memang sebelumnya belum pernah bekerja sama. Advertising dengan Pink Group ya, agensi Pink, terus juga pers sama JNM Block ya. Nah, terus BC juga kerjasama sama apa ya kemarin tuh? KDM, apa? KDM ya? Atau apalah pokoknya itu. Iya, Pokoknya hampir semua bidang yang ada di Komakom itu bekerja sama dengan pihak eksternal dan itu adalah salah satu goalsku menjadi ketua dan alhamdulillah banget sih ya sesuai Tercapai dengan ya. betul sesuai dengan harapanku. Terus juga di program kerja besar di katakanlah di Communication Award hampir apa ya? Hampir sesuai dengan harapan gitu. Dimulai dari proposal di awal banget gitu ya, terus juga dekorasinya gitu, wah itu dekorasi banyak banget yang bilang ke aku mantap sih dekorasi CA tuh. Mantap dekor. Keren. Serius, Keren. dekorasi CA itu banyak banget yang respon ke aku, Mas dekornya bagus, ininya bagus, dan sebenarnya itu salah satu harapanku juga di CA, aku pengen dekornya ini maksimal gitu, dimaksimalkan segala apapun itu. Aku juga misalnya nggak terlalu gimana terkait dengan respon dari teman-temanku yang lain gitu ya, yang datang gitu ya, ataupun audiens yang lain yang memang nyamperin aku. Tapi goalsku adalah bagaimana caranya si dekorasi CA itu bisa maksimal gitu, bisa maksimal dan juga bisa menggambarkan bahwa fast fashion itu seperti ini. Oh gitu. iya. Ya Temanya kan? fast fashion kan ya? Betul, tema CA ini fast fashion. Terus juga kalau dari segi internasional juga peserta alhamdulillah kecapai semua ya, target internasional kita. Terus juga jauhan kayaknya. Nah, gini Sorry kan ya, keren Mas. ya. Suaranya langsung berubah banget dia. Nah, terus juga terkait elemen lainnya, misal tadi aku bilang media juga ya, alhamdulillah kita dapat 2 gitu. Jadi ya overall Susah Overall. kalau ternyata ketuanya bule kayak gitu ya. Kayak gini Iya. nih, sulit. Ya overall is a good lah. It's a good, alright baby. Alhamdulillah. Gitu. Cobain dulu. No. Sekali Nggak. aja. Feel sendiri dia. Makanya It's pilih a good sendiri aku. kayak gitu, Boy. Apa yang nggak mau? Oke, terus ini udah ya bisa dibilang kuliah udah mau selesai lah.
sekarang udah semester 6 menuju ke 7. Komakom juga udah di akhir periode. Rencana buat ke depan gimana nih? By the way, iri dulu gak sih? Iya lagi, aku iri banget saya Mbak, asli Mbak. Apa? Iri pengen udah mau cepet-cepet selesai. selesai juga nih. Kita seangkatan ya? Gak bermaksud ya apa ya? Udah enggak. Kalau sekarang udah enggak ya. Oke. Pas kemarin iya mungkin, sekarang udah enggak. Jurusan apa sebelumnya, Mas? Jurusan ada lah pokoknya Mas. Kacau. Oke. Harusnya kita nanya gak sih, Boy? Kayak Iya. kenapa nih Anda juga masuk Ilkom gitu loh. Harusnya sih Iya, nanya. tapi mungkin di next episode aja kali ya. Oke. Di next episode aja. Request ya biar sama kita lagi. Request. Ada requestan nih, bebas di ACC atau enggak ya. Oke, gimana tadi jadi setelah lulus kuliah, setelah berakhirnya masa jabatan di Komakom itu bakalan melakukan apa sih ke depannya? Adakah sebuah gebrakan lagi yang baru? Goals-goalsnya tuh apa aja gitu loh. Oke, aku dulu. Kalau aku sih yang pertama aku bakal magang ya. Terus juga abis itu pastinya di magang itu juga kalau misalkan judulnya udah di ACC, semoga di ACC ya. Amin. Itu bisa disambi untuk ngelanjutin skripsi. Kemudian ya insya Allah lulus, amin ya Allah. Amin. Terus ya pastinya Insya mau Allah. Insya Allah oh iya lulus ya sih. apa ya? Pasti lulus. Pasti lulus. Waktunya nggak tahu. Apa? Iya, ketika udah lulus foto. Jadi gue cuma foto doang gitu. Kerja nggak tahu kerjanya di mana, semoga sesuai sama apa yang aku suka supaya bisa enjoy dan juga nggak ngerasa ya pasti bakal berat ya dunia kerja itu, cuman kalau misalkan satu bidang sama aku, satu hobi dan udah biasa aku lakuin gitu, semoga aku bisa ada di posisi itu dan nyaman aja kayak gitu. Oke. Oke, berarti lebih ke mengalir gitu ya. Iya, Mengalir. mengalir. Seperti air. Tangannya harus gini. Ayo please, ayo. Kenapa sih pada gak mau? Ya Allah. Oke, kalau apa dan gimana goalsnya? Goalsku setelah Komakom, aku target Maret wisuda. Amin. Aku doain. Serius, Kok nggak amin? Amin. Ah, gitu. Sama sebenarnya. Cuman kan tadi udah dibilang sama Apoy waktunya nggak tahu kapan. Terus kayak Tiba-tiba ngomong kayak gitu ya, Iya, tiba-tiba jadi dia kayak- ngomong Maret wisuda. Aku pokoknya timeline-ku secara pribadi sampai akhir tahun ini cukup padat banget. Bulan depan KKN, bulan selanjutnya kita ada Mubes, bulan selanjutnya aku magang, terus juga kalau ini judul di ACC berarti ya digas lagi gitu ya, disambi gas lagi untuk itu semua. Jadi memang aku memaksimalkan untuk Maret wisuda, terus Desember tahun depan nikah apa ya? iya tahu Apoy itu kayak berisik banget Ngebet katanya banget tuh dia pengen kayaknya nih. menikah muda Pengen padahal nikah kan ceweknya ada nggak belum ada. gitu loh. Masalahnya itu. Kalaupun ada juga mau enggak gitu loh. Enggak, ini masih jauh lah itu. Apaan enggak ya? Masih jauh Kamu kalau itu. misalkan Masih ketemu jauh. sama anak-anak aku kayak aku pengen deh nikah muda katanya kayak gitu. Itu tuh waktu pas ngomongnya waktu pas punya pacar ya. Kan tapi Oh iya. sekarang pacarnya udah enggak Sekarang? ada. Kemana emang sekarang? Itu kayaknya perlu di-cut deh. Gak apa, kita sama. Oke. Oke. Ya pokoknya aku Maret wisuda, terus setelah itu aku nggak tahu nih, aku masih memikirkan apakah tetap stay di Jogja atau merapat ke Jakarta atau mungkin balik ke kotaku ke Bandung. Tapi kemungkinan besar kayaknya aku balik Bandung. Balik Bandung. Oke. Kenapa Bandung? Karena nggak punya alasan untuk tidak memilihnya sih sebenarnya. Aku dengernya malu ya. Kayak cringe gitu ya Cringe agaknya banget. ya. Oke, ini udah mau selesai lagi kita nih. Sedih nggak sih? Jangan lah. Fatma, lamain Fatma. Tambah lagi bisa Tambah, gak? tambah. Nambah Tambah billing billing aja. Nambah Ntar billing. ada lumba-lumba Ada ya lumba-lumba. biasanya. 2.000 Playlistnya 1 lagunya jam ya. ST12. Oke, tapi ini terakhir nih. Oke. Oke.
pesan buat semua teman-teman yang nonton, entah itu umum atau komvelas atau mungkin nanti maba-maba Dede Gemes yang bakal masuk Ilkom gitu. Oke. Ada nggak nih kata-kata hari ini dong Kak? Silahkan dari Kak Nen dulu. Oh, dulu nih. Kamu dulu aja deh, Poy. Aku bagian pahamnya aja biar Oke, kayak dari Kak Gem. Kak Poy. Apa ya? Gue bingung. Yang bisa aku sampaikan adalah ke maba-maba berarti kan? Betul. Ke teman-teman mahasiswa baru. Apa ya? Bingung aku sumpah. Karena belum pernah ketemu sih sama maba-maba. Ya, iya dong. Anda pikir kita udah pernah ketemu Iya nih, kita orang dong. belum ya? Ya pokoknya yang pasti adalah dunia persekolahan dan juga dunia perkuliahan berbeda, amat sangat berbeda. Teman-teman di dunia perkuliahan akan menemukan hal-hal yang baru tentunya, dan juga hal-hal yang memang mungkin menurut teman-teman apa sih gitu. Padahal secara tidak sadar itu tuh bermanfaat banget buat teman-teman. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk join ke organisasi-organisasi yang ada di komunikasi. Kedipin gini, Poy. Nggak usah. Oh, nggak usah. Kita di himpunan kita ada Komakom, di Badan Semi Otonom kita punya 3, di komunikasi itu ada Ikom Radio, ada Vodka 053, ada juga Sinema Komunikasi. Jadi betul, teman-teman bisa untuk masuk di organisasi-organisasi yang ada di komunikasi. Itu sih. Aduh, kepukul. Sorry Mas. Kepukul. Oke, itu kalau dari Kak Nen gimana dari Kak Nen? Kalau dari aku sih mumpung masih maba ya, jadi kayak fokusin aja untuk ulik terkait informasi dari ilmu komunikasi, karena jangan sampai nyesel karena kita udah enak nih di ilmu komunikasi tapi kan nanti di semester 4 kita milih konsentrasi kan. Jangan sampai nyesel gitu loh sama pilihan kalian. Jangan sampai juga kayak bimbang kayak aku, entah itu awalnya mau ke sini akhirnya ke sini. Ya, Itu betul, mending diulik itu. dari awal, kayak kamu nyari terkait nyamannya kamu tuh di mana, kebisaan kamu tuh di mana. Terus juga nggak cuma konsentrasi, kalau misalkan ternyata kalian suka organisasi, suka hobi, entah itu kayak Ikom Radio kan fokusnya ke radio ya Po ya. Kalau Ciko fokusnya ke pembuatan film, iya. Terus kalau misalkan suka fotografi bisa Vodka. Nah itu tuh juga bisa kalian salurin bakat-bakatnya melalui organisasi dan juga BSO. Jadi diulik dari zaman maba, nanti juga bakal ada mataf, bakal ada kreatif class, diulik juga di situ, bisa ditanyain ke teman-teman yang ada di kreatif classnya. Pokoknya cari teman sebanyak-banyaknya aja sih, supaya kuliah tuh soalnya butuh temen. Betul. Iya, soalnya kayak berat Astagfirullahaladzim. agaknya. Nah. Oh iya. Emang kuliah beda banget lagi bener dari Iya. kata apa ya? Makanya kita tuh jangan bimbang Mas Asfa gitu ya. Ya kalau dari awal memang passionnya di Ilkom, udah Ilkom aja gitu. Maksudnya nggak usah inilah. Nggak usah itu loh, nggak usah ngide gitu ya. Iya kan. Oke. Oh, jadi kayaknya harus diakhiri pembahasannya nih. Belum nambah katanya nambah ya? Boleh nambah nggak nih? Boleh nambah nggak? Boleh nambah. dong. Enggak, itu udah kayak gini. Nambah 3.000 bisa tahu. 3.000 Boleh lagi nambah. lah. Oh iya, kita di up-nya kapan nih? Diapnya belum tahu kapan, cuman nanti Sebelum mataf ini ya. tergantung Iya editor dong. kita, tergantung Najib ya itu ya. Tenang, nanti dapat kopi kok. Iya. Dapat kopi nanti. Iya. Oke, ya udah, sayang banget nih perbincangan kita harus diakhiri nyampe di sini. Nangis Boy. Untuk teman-teman semua tetap selalu stay tune di Komakom TV karena kita bakal banyak banget video-video menarik seperti ini setiap Ada Apa? kamu mengapa jantungku. Langsung masuk. setiap semesternya. Ya, jadi setiap semester bakal ada banyak kayak gitu. Oke, pokoknya stay tune di Komakom TV. Sekian. Bye-bye. Bye.